Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dulur-dulur, peternak dimanapun Anda berada senusantara. Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman dulur-dulur. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tentunya di seputar peternakan ya teman-teman dulur-dulur, di seputar kambing-kambing. Oke teman-teman, mudah-mudahan kali ini teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman dulur-dulur. Mudah-mudahan tidak kekurangan suatu apapun, dan juga kambing-kambing kita juga sehat-sehat semua, berkembang dengan baik juga. Oke teman-teman dulur-dulur, kali ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah awal di mana kita akan memulai ternak, atau langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita memulai ternak kambing. Jadi banyak ya teman-teman yang kita harus persiapkan, tidak melulu kita mempersiapkan kambingnya saja, membeli kambing harus dengan jenis apa, itu tidak seperti itu ya teman-teman. Ada hal-hal yang lain yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita persiapkan agar ternak kita nanti berjalan dengan baik, nanti tidak berhenti di tengah jalan, tidak ada kerugian, dan nanti kita yang paling utama mendapatkan untung teman-teman dulur-dulur ya. Sebelum memulainya kita harus mempunyai arah tujuan ternak kita itu nantinya kita bagaimana. Ternak itu kita nanti benar-benar harus mendapatkan untung, atau nanti cuma untuk sampingan, atau nanti cuma untuk hobi saja, itu benar-benar harus kita pikirkan. Kalau kita nanti ternak itu harus mendapatkan untung, ya kita harus memikirkan apa yang, atau kambing apa yang harus kita ternak, kemudian nanti bagaimana cara agar cepat untung, itu harus kita perhitungkan. Tapi ya kalau kita hanya cuma untuk hobi saja, untuk nanti kelangenan saja, ya kita tidak harus menginggu kambing yang cepat mendapatkan untung. Kalau hanya untuk hobi saja, kita cari kambing yang mahal, yang bagus, yang mungkin nanti bisa untuk kelangenan saja, yang bisa untuk tiap hari kita lihat saja, yang tidak harus mendapatkan keuntungan ya. Tapi kalau ternak kita itu harus mendapatkan untung, ya kita pikirkan kambing apa yang harus kita ternak dan agar cepat untungnya. Akan tetapi juga kalau kita itu mau memulai ternak, kita harus pikir-pikir juga, harus kita hitung-hitungkan juga di daerah kita itu kambing apa yang bisa cepat atau gampang kita jualnya, dan juga yang nanti itu laku di daerah kita. Misalnya kalau di tempat saya ini seperti kambing saya ini kan kambing Jawa Randu ya teman-teman. Kambing Jawa Randu di daerah saya kebanyakan itu ternaknya kambing Jawa Randu ya teman-teman, karena di daerah saya hanya mengandalkan belantik. Jadi kalau dijual itu cuma memanggil belantik ke rumah, kemudian disuruh membeli kambing-kambing yang ada di kandang seperti itu. Jadi kebanyakan belum ada sistem jual online atau bagaimana di daerah kita atau daerah saya. Akan tetapi mungkin kalau di daerah teman-teman dulur-dulur pasti ada perbedaan, mungkin kambing domba atau kambing PE atau minat jualnya itu gampang di teman-teman atau dulur-dulur mungkin akan berbeda. Jadi tidak harus memulai ternak kambing itu dengan kambing Jawa Randu ataupun kambing PE ataupun kambing Etawa ataupun kambing Bur.
Jadi kita sesuaikan di area kita itu yang daya jualnya itu gampang dan banyak peminatnya, itu mungkin bisa kita pilih. Misalnya di tempat saya kan kambing Jawa Randu ya yang gampang kita jual. Kalau di tempat saya itu kalau kambing domba kurang ya, jadi pemasarannya itu kurang bagus. Jadi kebanyakan di daerah tempat saya tidak ada yang memelihara kambing domba. Dan juga misalnya kambing PE ya teman-teman, kambing PE memang kalau kambing PE itu harganya sangat tinggi ya dibandingkan dengan kambing Jawa Randu, ya pasti mahalan kambing PE ya. Tapi kebanyakan kalau kambing PE itu untuk hobi ya, untuk pertama untuk hobi, kemudian yang kedua untuk kontes ya. Kambing PE itu seperti itu, biasanya untuk hobi dan untuk kontes. Nah misal kita itu memelihara kambing PE, nah kalau kita tidak punya komunitas yang untuk kontes, hanya kita memelihara untuk harian saja ya, karena peminatnya kalau menurut saya kalau tidak untuk kontes kurang ya. Tidak seperti kambing Jawa, peminatnya kan bisa satu untuk akikoh nanti, kemudian bisa untuk waktu lebaran haji, nanti bisa untuk kurban, kemudian nanti bisa untuk pedagang-pedagang sate itu bisa juga membeli kambing Jawa. Jadi kalau misalnya itu ada kebutuhan akikoh, kemudian ada untuk kurban nanti, kalau di daerah pedesaan kan cari harganya yang agak miring sedikit, akan tetapi sudah mendapatkan kambing. Nah nanti kalau kita itu menjual kambing PE, kalau untuk kurban atau untuk akikoh itu menurut saya kurang banyak peminatnya. Jadi peminatnya itu kurang, karena kalau kambing PE kita harus mengeluarkan dana sekitar 5 juta lebih untuk mendapatkan kambing PE yang jantan. Misalnya 6 juta 7 juta kita baru bisa mendapatkan kambing atau satu kambing yang sudah puel kalau untuk korban, kalau untuk akikoh. Nah dengan uang segitu kita sudah bisa mendapatkan 2 ekor kambing kalau kambing Jawa Randu. Tapi ya itu semua tergantung teman-teman dulur-dulur ya. Teman-teman dulur-dulur itu inginnya itu mau ternak kambing yang bagaimana, mau yang cepat untung atau mau hobi atau mau untuk kontes atau mau yang daya jualnya atau peminatnya itu yang paling banyak atau gimana, itu ya terserah teman-teman. Jadi minat satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada juga orang yang memelihara kambing itu daripada memelihara kambing Jawa Randu banyak tapi uangnya sedikit, mendingan kita memelihara kambing PE, kambingnya sedikit tapi uangnya banyak, itu ada juga. Tapi untuk nanti gampangnya atau daya jualnya itu ya kalau kambing PE kurang ya. Ya itu kalau masalah kurang kan di atau mungkin berbeda-beda juga di tempat kita atau di tempat saya atau di tempat teman-teman mungkin juga berbeda. Ada juga di tempat tertentu semuanya kambing PE ada juga, dan daya jualnya juga gampang juga ada. Tapi kalau di daerah saya ya paling gampang paling cepat ya kambing Jawa Randu ya teman-teman. Dan untuk itu teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang
apa saja yang harus kita persiapkan setelah kita sudah mendapatkan atau memastikan kambing apa yang harus atau kambing apa yang ingin kita ternak. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah niat, kemudian kandang, kemudian tempat atau ya juga nanti bisa untuk tanam pakan atau untuk membuat kandang, kemudian kambingnya. Kemudian kita ke yang pertama dulu, yaitu niat. Soal niat kita harus benar-benar memikirkannya, kita harus memantapkan niat dulu. Bagaimana kalau kita nanti ternak kambing, kita bisa mengurusnya atau tidak. Nanti ada teman atau keluarga yang bisa membantu atau tidak. Kalau tidak ada teman atau keluarga yang membantu, kita harus memulai beberapa atau berapa kambing dulu. Kalau mungkin baru pemula, kalau kita memulainya dengan banyak kambing, kita akan kerepotan karena kita belum mempunyai ilmunya. Dan untuk selanjutnya kemudian adalah kandang. Kandang kita harus membuatnya. Selain kandang, kita harus mempunyai tempat juga. Tempat itu bisa untuk membuat kandang, juga bisa untuk menanam bang pakan. Jadi soal tempat atau lokasi atau tanah itu kita harus mempunyai tempat untuk mendirikan kandang atau menanam bang pakan. Karena bang pakan itu sangat penting sekali ya teman-teman dulur-dulur. Jadi kita harus mempunyai tempat dulu untuk menanam bang pakannya dan mendirikan kandangnya. Kemudian yang terakhir kambingnya. Yang ketiga kambingnya. Kalau tempat kandang sudah ada, membuat kandang sudah ada kandangnya, kita yang terakhir membeli kambingnya. Jangan membeli kambingnya dulu baru membuat kandang. Ya kalau kita itu membeli kambingnya dulu baru membuat kandang, ya nanti tidak bisa. Kambingnya mau ditarik mana dulu, kambingnya mau dimasukkan kandang mana dulu kalau belum ada kandangnya. Ya kita harus buat kandang dulu. Maka dari itu, selain tadi kalau niatnya sudah mantap, sudah difikirkan benar-benar, sudah difikirkan matang, kemudian kalau ada tempatnya, kita tanam bang pakan dulu. Kita tanam bang pakan dulu yang bervariasi. Rumput-rumput budidaya kita tanam dulu. Ramban-ramban kita tanam dulu di tanah yang sudah ada. Kemudian setelah tanam bang pakan, kemudian kita membuat kandang. Kalau niatnya tadi sudah mantap, kita tanam bang pakan, membuat kandang. Kalau tempatnya ada, kalau tidak ada ya sewa bisa. Menurut saya paling bagus kalau mau ternak itu ya 4 bulan 5 bulan kita menanam bang pakan dulu. Nanti setelah bang pakannya itu sudah hidup atau sudah mulai produktif, sudah bisa diaret atau sudah bisa untuk pakan, kemudian kita membuat kandangnya kecil-kecilan dulu, beberapa meter yang bisa untuk beberapa kambing dulu. 5 ekor kambing dulu juga bisa kita membuat kandangnya. Kemudian setelah kandangnya jadi, kita membeli kambingnya. Membuat kandang juga harus memerlukan modal. Kita harus memikirkan modalnya juga. Kita harus mengeluarkan uang juga. Dan yang paling penting, kalau kita awalan ternak kambing, kalau kita memulai ternak kambing, kalau bisa uangnya harus uang pribadi dulu. Jangan pinjem-pinjem uang dari
orang ataupun dari bank ataupun dari mana saja yang sistemnya itu kita pinjem. Jadi kalau kita itu mau ternak kambing baru pertama kali, kita harus mempunyai uang pribadi, karena di jangka waktu 1 tahun itu belum ada keuntungan kalau kita mengandalkan nanti uangnya pinjem, yang apabila itu diangsur dalam waktu jangka 1 tahun, kalau kita mengharapkan dari ternak itu, kita belum bisa memanfaatkannya untuk mengangsur uang pinjaman itu. Maka dari itu kita harus mempunyai uang yang mati, yang tidak terpakai, yang kita keluarkan untuk membuat kandang dan membeli kambing. Mungkin kalau ramban atau pakan kita bisa menanamnya dengan modal yang tidak banyak, akan tetapi kalau kandang sama kambingnya kita benar-benar harus mengeluarkan modal yang agak banyak atau tidak sedikit. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman dulur-dulur mau mengingu kambing atau ternak kambing, pertama kali yang harus kita persiapkan adalah niatnya dulu. Niatnya dulu kita hitung-hitung berapa sih modalnya, kita hitung dulu. Nanti kalau niatnya sudah mantep, nanti kita menanam pakan, sudah menanam karena modalnya sedikit ya kalau tanaman, kemudian kita membuat kandang habis banyak, kemudian nanti membeli kambing habis banyak. Nanti kalau modalnya tidak ada juga, kita akan berhenti di tengah jalan karena kita terhambat dengan modal atau dana yang akan kita keluarkan. Jadi benar-benar pertama kali harus kita pikirkan itu teman-teman dulur-dulur ya, harus kita pikirkan dengan matang-matang modalnya nanti berapa, nanti membuat kandang berapa, mau membeli indukan berapa, seperti itu maksud saya. Bukan hanya niat tapi modal juga sangat penting juga ya teman-teman dulur-dulur. Setelah niat sudah mantap, modal ada, kemudian pakan sudah menanam berbagai jenis pakan, kemudian kita membuat kandang, kemudian kita baru membeli indukan. Setelah ada modalnya kita membeli indukan. Nah, kita membeli indukan itu dari mana? Kita pergi ke pasar atau kita ke tempat teman yang sudah kita kenal atau bagaimana juga, itu kita harus pikirkan juga. Kita bisa beli indukan dari pasar juga bisa, kita membeli beberapa ekor. Akan tetapi kalau di pasar biasanya itu kebanyakan kok kurang begitu bagus menurut saya, karena pedagang-pedagang di pasar itu kebanyakan sembrono ya. Ada yang bilang sudah bunting, kemudian ada juga yang bilang ini tidak mager, tidak sakit, kemudian ada juga yang ini sudah produksi, sudah beranak berapa kali, sudah seperti itu. Akan tetapi kan kita tidak tahu benar-benar kambing itu bagaimana, kita tidak tahu. Toh juga pedagang itu belum benar-benar tahu juga, karena baru saja membeli kambing itu dari petani mungkin, kemudian langsung dibawa ke pasar. Mereka hanya bilang begini begitu, tapi kan tidak tahu kambing kemarin itu bagaimana, sakit atau bagaimana, dijualnya itu karena majer atau kambing itu cerewet atau kambing itu dikawinkan tidak bunting-bunting atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya teman-teman kalau di pasar. Akan tetapi kalau kita pergi ke teman yang sudah kita kenal, kemudian teman itu berani garansi kalau
kambing-kambingnya itu begini begitu, itu malah lebih bagus lagi kalau kita membeli kambing itu di tempat teman yang sudah kita kenal. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan kambing yang ingin kita ternak, kita sudah memulai ternak, kemudian kita harus pikirkan juga nanti pakannya itu full dari bank pakan kita, ataupun kita juga sambil ngarit juga, atau juga kita bisa membeli juga, karena bank pakan yang kita tanam itu mencukupi atau tidak. Kalau bank pakan yang kita tanam itu tidak mencukupi, ya kita harus ngarit, kita harus membelinya. Kalau kita membelinya, kita harus mengeluarkan modal lagi atau mengeluarkan dana lagi untuk membeli pakan-pakan itu, pakan-pakan yang kita berikan ke kambing-kambing kita. Nah, kalau kita tidak ingin mengeluarkan uang untuk membeli pakan, ya kita harus ngarit. Kita harus ngarit rumput liar ataupun ngarit ramban-ramban. Dan karena kita harus ngarit membutuhkan waktu, kita itu bisa ngarit atau tidak, itu juga kita harus pikirkan juga. Kalau kita ternaknya itu nyambi kerja, ya kita itu bisa atau tidak kerja sambil ngarit. Kalau tidak bisa, ya satu-satunya jalan kita harus beli. Kalau pakannya beli, ya untungnya tipis sekali, mungkin tidak ada untungnya kalau nggak mengandalkan beli. Seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga tidak hanya makan hijauan saja, mungkin kambing nanti bisa dicombor juga. Comboran kambing itu harus beli juga. Itu juga kita harus memikirkan dananya juga untuk membeli comboran, membeli konsentrat, atau membeli apa yang kita berikan ke kambing-kambing kita. Itu kita harus pikirkan matang-matang ya teman-teman. Setelah nanti berjalan beberapa waktu, kita pada waktunya sudah berkembang biak, pada waktunya kita menjual kambing-kambing kita. Nah, setelah sudah waktunya kita menjual kambing-kambing kita itu mau jual kambing-kambing kita itu ke pasar atau ke belantik yang cuma kita memanggil kemudian membeli kambing-kambing kita di rumah, atau bagaimana, kita juga harus hitung-hitung juga, harus memikirkan juga. Biasanya kalau belantik pergi atau datang ke rumah itu harganya ya sedikit agak di bawah harga pasar ya. Tapi mungkin kalau kita belum pernah ke pasar, belum pernah menjual ke pasar, tapi ya kita bingung juga bagaimana cara menjualnya. Lebih enak ya memanggil belantik ke rumah untuk membeli kambing-kambing kita kalau kita belum pernah ke pasar. Karena menjual kambing ke pasar kambing itu ya tidak segampang yang kita angan-angan, tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi seperti itu ya teman-teman dulur-dulur. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin teman-teman bisa memulai dengan kambing yang kerucilan dulu, maksudnya kambing yang biasa-biasa dulu, yang harganya murah dulu ya. Nanti kalau kita sudah tahu ilmunya bagaimana merawat kambing itu, cara-cara merawat kambing itu, dan kita sudah tahu kalau kambing itu penanganannya, kalau sakit bagaimana, kalau minta kawin bagaimana, kalau nanti birahi itu bagaimana, kita semua sudah tahu ilmunya. Nanti kita bisa beralih ke kambing yang lebih bagus, misal kambing PE yang harganya lebih tinggi dari kambing Jawa Randu, mungkin bisa ya teman-teman. Karena kalau kambing yang langsung bagus seperti kambing PE atau Etawa kan harganya lebih mahal, nanti
pertama kali juga kita harus mengeluarkan modal yang agak banyak juga. Tapi kalau kambing biasa seperti kambing Jawa Randu, nanti dengan modal sedikit kita sudah mendapatkan banyak kambing. Toh juga kalau kambing yang seperti kambing Jawa Randu, kambing kacang itu perkembangannya malah cepat sekali. Soalnya belum ada 5 bulan sudah melahirkan. Dan juga anak-anaknya ada yang 3, ada yang 2. Jadi cepat berkembang ya kalau kambing-kambing biasa. Akan tetapi juga harganya ya kalah dengan kambing PE karena bukan kelasnya ya. Tapi kalau dihitung dari cepat berkembangnya ya jauh juga, lebih cepat kambing Jawa Randu dan kambing kacang. Nanti berkembang biaknya lebih cepat kambing yang seperti kambing kerucilan, kambing Jawa Randu dan kambing kacang. Tapi juga ada juga yang bilang kalau mau ternak ya kambing yang bagus, jangan cuma kambing yang kacang. Kalau kambing yang bagus kan kita tidak sia-sia kasih makannya, dijual juga nanti laku yang banyak kalau kambing yang bagus seperti itu. Tapi kalau kita pertama kali langsung membeli kambing bagus, kalau kita belum tahu ilmunya mengingu kambing, ternak kambing, ya nanti percuma, kambing kita tidak akan berkembang ya teman-teman dulur-dulur. Nanti misalnya kita membeli kambing PE harga 5 juta, kambingnya jantan ya. Kalau kambing jantan kan kita bisa menjualnya hanya di waktu akan Idul Adha ya, akan hari korban, itu lakunya maksud saya. Kalau dijual hari-hari biasa misalnya juga laku tapi kurang bagus harganya. Tapi kalau mau hari korban kan harganya bagus ya, 5 juta misalnya kita membelinya jantan dengan 1 tahun, mungkin nanti bisa 1 tahun kurang ya 8 bulan 9 bulan nanti bisa 7 juta. Nanti kita sudah mendapatkan 2 juta untungnya. Tapi cuma 1 ekor kalau dijual itu ya sudah habis. Tapi kalau dibelikan kambing Jawa Randu 5 juta mungkin sudah dapat 3 ya, dapat 3 1 tahun. Nanti kalau kambing betina kan sudah berkembang ya, nanti kita jual 2 masih ada sisa kambing kita. Tapi kalau kambing yang mahal kan cuma 1 ekor kita jual habis. Tapi kalau kambing Jawa Randu kita mendapatkan 3 ekor, nanti sudah beranak, kita jual anak-anaknya atau jual induknya, nanti anak-anaknya atau induknya kan kita masih bisa melanjutkan ternak kita. Jadi seperti itu dah perbedaannya ya teman-teman. Akan tetapi nanti kalau kita sudah tahu prosesnya, bagaimana cara ternak itu yang menguntungkan, ternak yang cepat berkembang, kita sudah fasih ilmunya, sudah paham ilmunya, nah nanti kita beralih ke kambing yang bagus seperti kambing B, itu akan berjalan dengan baik juga. Kita akan cepat mendapatkan untung juga, soalnya harganya juga mahal, kita menghabiskan pakan sedikit, akan tetapi untung kita sudah banyak seperti itu ya. Misalnya kambing Jawa Randu 5 ekor kan habis banyak pakannya. Tapi kalau kambing PE 2 ekor kan pakannya habis sedikit. Tapi kalau dijual ya banyak kambing PE-nya. Seperti itu ya teman-teman dulur-dulur. Sebelum kita memulainya, kita harus memikirkan dengan matang-matang, dengan masak apa yang harus kita beli, nanti bibitnya itu atau kambingnya itu mau kambing yang apa, mau berapa, kemudian tempatnya juga sudah ada apa belum, kandangnya sudah buat apa belum,
Nanti kalau semua sudah kita perhitungkan, kemudian kita baru memulai ternak. Nah, mudah-mudahan video saya kali ini yang agak penjelasannya kesana kesini berlepotan, dan juga nanti perkataan saya, bahasa saya juga kurang begitu bagus, teman-teman dirasa kurang begitu memahaminya, saya mohon maaf ya teman-teman dulur-dulur, karena juga saya baru pemula juga, yang baru sekitar 2 tahun juga ya ternaknya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kurang pas. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Mungkin itu dulu ya video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.